Oke, kita lanjut lagi ke kabar-kabar yang bikin gedeg, kabar yang bikin naik darah ketika kita mendengarkan kabar-kabar soal Rohingya. Nah, video kali ini kita akan membahas salah seorang ustadz ya, ustadz dari mana? Jawa Barat. Kalau nggak salah dari Ciamis apa ya? Ustadz Dery, kalian pasti ingat kan? Masih ingat dengan Ustadz Dery yang dulu pernah mengatakan siap menampung mereka para Rohingya di pesantrennya dan akan mempekerjakan mereka di sekitar perusahaan-perusahaan yang ada di daerah pesantren itu. Nah, sekarang ini ya, sekarang jadi itu dulu, tapi sekarang akan muncul ustadz Dery yang lain atau orang-orang yang akan bermunculan dengan pernyataan seperti yang Ustadz Dery lakukan kemarin, yaitu pansos, panjat sosial. Pansos itu adalah menggambarkan sebagai dirinya, mencitrakan dirinya itu sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi agar media sosialnya itu melejit. Nah, itulah pansos. Dari pansos itu akan timbul lagi nanti lawannya, yaitu pencot. Pencot itu apa? Pentas cocot. Nah, karena Ustadz Dery waktu itu pansos, akhirnya seluruh masyarakat Indonesia ujung-ujungnya pencot, pentas, cocot, dan akhirnya Ustadz Dery melimpruk, nggak ada apa-apanya. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf kan ke publik. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, tolong dicek lagi tombol subscribe-nya. Yang masih merah silahkan diklik sedikit aja biar berubah jadi warna hitam, karena yang hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tombol super thank di bawah komentar itu yang ada gambar dolarnya mau diklik juga boleh, mau diisi berapapun boleh, dan saya terima dengan senang hati. Oke, kita lanjut pembahasannya. Ini sedikit kembali ke masa lalu, tapi bukan mengungkit masa lalu, karena kita membahas tentang Ustadz Dery yang sudah berlalu, tapi yang terpenting bukan di Ustadz Dery-nya, karena itu sudah berlalu dan sudah selesai. Ustadz Dery sudah minta maaf dan ya seperti itu tadi, cuma pansos doang. Yang lebih penting dari itu ada, tapi berkaitan dengan Ustadz Dery. Apa itu? Yaitu banyaknya ini akan muncul video-video seperti apa pernyataan Ustadz Dery waktu itu. Contohnya yaitu akan menampung para Rohingya. Kenapa saya katakan ini penting? Pentingnya gini, sekarang lagi ramai-ramainya diberitakan bahwa si UNHCR ini lagi cari lahan untuk penampungan para pengungsi yang ada di Sumatera Utara dan tidak menemukan lahan, tidak menemukan lokasi hingga saat ini. Nah, ini bakal ada orang-orang yang pansosan lagi ini nanti, yang akan katanya siap menampung. Saya punya lahan sekian-sekian, seperti Ustadz Dery dan Saparudin ini ujung-ujungnya nanti. Mereka cari nama. Tapi nanti ketika dilawan sama para pencot-pencot ini, habis kalian, nggak ada apa-apanya. Ujung-ujungnya minta maaf lagi kan. Itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sampai ngomong lagi siap nampung, ayo tawarkan. Kita nanti berdonasi, kita ambil dari pengungsian, kita taruh di tempat dia selama kurang lebih 1 bulan. Kalau sampai mereka di situ buat ulah, paksa orang itu untuk bertanggung jawab dan mengembalikan para Rohingya ke asalnya sana di planet Mars. Oke. Ini bukan hanya dari golongan ustadz, golongan ulama. Ini pasti dari golongan kelas bawah sampai kelas atas. Ini bakal ada yang pansos-pansosan lagi seperti itu. Cari-cari nama lah, biar sok-sok pahlawan lah gitu nantinya. Dan tidak menutup kemungkinan hal-hal semacam ini akan dimanfaatkan oleh UNHCR. Kita harus menyadari itu.
UNHCR sekarang sedang memantau siapa nih orang nanti yang di media sosial yang siap untuk menampung. Mereka gesek nanti. Kalau memang betul-betul UNHCR nanti menggesek orang itu, tempuklah dengan sininya dikasih duit kompres di sini pakai gambar mawar merah. Nah, itu yang bahaya. Bisa saja nanti lahan dia benar-benar dikasih ke orang itu, ke UNHCR untuk penampungan. Apalagi kalau hitung-hitungan jual belinya, lahan misalkan dijual hanya laku 100 juta, bisa dibayar 2 miliar sama UNHCR. Akhirnya apa? Awal-awalnya pansos, akhir-akhirnya ya dijual beneran. Itu yang bahaya. Itu perlu dicegah. Jadi sekarang kan marak sekali tuh berita-berita channel besar itu kan, bahkan dalam 1 jam berita itu bisa diulang-ulang terus dengan berita yang sama, yaitu mengatakan si pengungsi yang ada di Sumatera Barat ini belum ada kepastian, belum ada tempat relokasi yang baru. Itu salah satu trik mereka untuk itu membuka orang-orang pansos itu tadi, yang pada akhirnya apa? Memudahkan UNHCR untuk memantau melalui media sosial. Ketika nanti ada misalkan nih sebagai contoh aja, salah satu ulama nanti mengatakan, "Oh, saya siap dengan kemanusiaan sesama muslim. Saya menyiapkan lahan 10 hektar untuk mereka kalau memang benar-benar mereka mau." Padahal hanya pansos saja awalnya, tapi didatangi oleh UNHCR, lahannya berapa luas? Harganya berapa? Misalkan harga senilai 1M, 4M, yang penting tampung Rohingya itu di sini. Selesai urusan, mereka pindah tempat. Begitu kan? Jadi hati-hati kita itu untuk menyikapi sebuah kabar, sebuah berita, itu kita harus hati-hati. Berita itu dibuat tidak dengan tanpa tujuan. Berita-berita itu dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena apa? Ini udah 3 hari ini loh, berita itu diulang dengan berita yang sama. Coba kalau nggak percaya, cek channel berita besar. Tahu sendiri kan channel apa, channel di mana yang selama ini kalian juga yang mengatakan ini channel-channel yang agak-agak memihak gitu ke sebelah. Kalau menurut saya nggak memihak, tapi karena apa? Itu juga keuntungan pribadi dia. Ya mungkin dia juga dapat dari segala sisi keuntungan gitu. Mungkin dia dapat dari situ. Makanya kemarin berita itu terus diunggah, diulang-ulang, terus diputar-putar terus dengan berita-berita yang sama, yaitu untuk memancing adanya orang-orang yang pansos itu tadi. Dan akhirnya nanti didatanginlah oleh UNHCR, ditimpuklah jidatnya pakai uang. Akhirnya apa? Dapat lokasi untuk penampungan, dapat lokasi untuk relokasi mereka. Itu atas nama orang itu, tidak mengatasnamakan nanti si UNHCR. Akhirnya nanti mereka begitu ditaruh di penampungan, ya sudah dibiarkan. Ujung-ujungnya apa? Si pansos itu nyesel nantinya. Udah digeruduk sama masyarakat, tidak diurus sama UNHCR, nyesel nantinya. Ujung-ujungnya apa? Timbul permasalahan lagi. Itu. Jadi kalau kalian memang mau bener-bener warga lokal ini tentram, udah jangan kalian tawar-tawarkan lahan kalian hanya dengan kepentingan kalian ingin naik daun pansos saja. Jangan kalian tawar-tawarkan itu. Kasihan kepada rakyat lokal, rakyat bawah nih yang kasihan seperti saya, yang merasa resah dengan keberadaan para Rohingya itu. Ya walaupun sekarang belum sampai menyebar ke seluruh Sumatera, tapi tidak menutup kemungkinan 1-2 tahun ke depan Sumatera ini penuh dengan orang-orang itu. Nah, seperti itu saja dulu informasinya, dan tolong dicek tombol subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih, karena itu sebagai penyemangat saya untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya. Kita lanjut ke kabar-kabar berikutnya.